Dalam bahasa Arab ada istilah-istilah yang berbeda dengan bahasa yang lain. Ada spesifikasi khusus yang tidak ditemukan dalam bahasa yang lain. Di antara spesifikasi itu adalah dalam bahasa Arab huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya berbeda dengan huruf yang ada dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Arab setidaknya huruf terbagi kepada dua bagian. Ini belum terkait dengan masalah kaidah, belum terkait dengan hal-hal yang terkait nanti pembahasan kaidah-kaidah pembelajaran. Secara umum bahasa Arab hurufnya terbagi dua. Yang pertama adalah al-huruf al-hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah. Kita sudah biasa mendengarkan, kita sudah biasa belajar. Sejak kita di usia kecil, usia TK, usia SD, SMP, dan selanjutnya, huruf hijaiyah ini sudah akrab di telinga kita. Yakni kalau saya rinci, huruf hijaiyah terdiri dari 28 huruf yang dimulai dari huruf alif yang diakhiri oleh atau dengan huruf iya. Saya rinci, ketika menyebutkan huruf hijaiyah yang terdiri dari 28 huruf ini, rinciannya adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, po, ro, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, kemudian ya. Situ ada 28. Nah, ini adalah huruf-huruf yang digunakan ketika menyusun satu huruf dengan huruf yang lain sehingga menjadi sebuah kata. Seperti kitabun dan lain sebagainya. Maka diambil dari huruf hijaiyah penggunaannya. Yang kedua, huruf dalam bahasa Arab ada huruf abjadiyah atau al-huruf al-abjadiyah. Huruf abjadiyah ini bukan huruf hijaiyah, sekalipun huruf-hurufnya itu juga. Tapi urutannya yang berbeda. Urutannya mengambil dari abjad atau alfabet, ya, mengambil dari alfabet A, B, C, D, E, F, G, sampai selanjutnya. Nah, ketika huruf ini saya analogikan atau saya ilustrasikan sebagai poin saja. Huruf ini jumlahnya 28, tapi sifatnya poin ini, ya. Seperti halnya dalam ulangan-ulangan suka ada anak-anak yang ketika belajar, berapakah rukun iman? Berapakah rukun Islam? A, rukun iman, A jumlahnya 5, B 6, C 3, D 8. Maka A, B, C, D itu sebagai poin, sebagai urutan-urutan huruf alfabet, huruf abjadiyah. Karena urutannya berbeda dengan huruf hijaiyah yang tadi. Huruf abjadiyah ini dimulai dari, jadi tidak ada tidak ada tadi alif, jim, qaf, tidak begitu penyebutannya, melainkan diharokati fathah semuanya agar mudah untuk dihafalkan. Ini banyak di kamus-kamus bisa antum temukan, di antaranya adalah kamus Al-Muhit, nanti banyak di situ ditemukan untuk yang menengah, pembelajar menengah ke atas. Kalau pembelajar awal tidak perlulah, karena tidak ada dalam kamus-kamus sederhana, tidak ada. Nah, huruf-huruf abjadiyah ini kalau kita susun dimulai dari A, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, po, ya, ka, la, ma, na, sa, a, fa, so, ko, ro, sha, ta, sa, kho, za, kemudian bo, ro. Situ ada 28. Nanti akan bisa dilihat di bawah, nanti akan ditulis bagaimana kita mengetahui huruf hijaiyah, bagaimana kita mengetahui huruf abjadiyah. Sekali lagi, dua huruf ini tidak terkait dengan pembahasan tentang qawaid, tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Adapun yang tentang qawaid nanti akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah, yaitu tentang huruf-huruf al-ma'ani dan huruf-huruf al-mabani. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita ketika mempelajari bahasa Arab. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang pembagian huruf dalam bahasa Arab, yaitu huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa sampai ya. Huruf abjadiyah dari abajadaha sampai ke huruf gha. 28 jumlahnya. Sekali lagi, ini bukan pembahasan tentang huruf-huruf yang terkait dengan kaidah. Adapun huruf yang terkait dengan kaidah akan saya sampaikan di pertemuan yang saat ini. Pertemuan kali ini akan membahas tentang itu. Dalam sebuah pembahasan ilmu nahwu disebutkan bahwa pembagian kalam terbagi kepada 3 bagian. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Haraf ini yang akan kita bahas. Kalau dalam istilah jurmiyah disebutkan ja'a li ma'nan. Huruf yang mendatangkan makna. Apa sih maksudnya? Dari mana datangnya? Apakah diambil dari huruf-huruf abjadiyah atau diambil dari huruf-huruf hijaiyah?
Maka saya akan membahas yang pertama di sini adalah bahwa huruf secara kaidah terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama adalah huruful mabani. Huruf-huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang tidak memiliki makna, melainkan huruf-huruf yang hanya bisa disambungkan dengan huruf yang lain menjadi sebuah kata. Ketika dia menyendiri tidak memiliki makna sama sekali. Sebagai contoh, misalkan kita menuliskan kata ba. Huruf pertama adalah kaf, huruf kedua adalah ta, huruf ketiga adalah ba. Ketika huruf kaf menyendiri maka tidak ada artinya. Ketika huruf ta menyendiri tidak ada artinya. Ketika ba tersendiri tidak ada artinya. Maka ini ketika digabungkan menjadi ada artinya, yaitu kitab atau kataba atau menulis, maka ini huruf mabani disebutnya. Lalu yang kedua ada huruf-huruf yang memiliki makna ketika bersambung dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Contoh, tadi dalam huruf hijaiyah ya, yang terkait dengan kaidah ini hanya ada di dalam huruf hijaiyah, tidak di dalam huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah sebagai contoh, alif. Kalau alif diberikan harokat a pakai hamzah, di situ hamzah kotok nanti disebutnya. Ada pembahasan yang akan datang insyaallah tentang hamzah wasal dan hamzah kotok. Dalam a ini maka memiliki arti ketika disambung dengan kata yang lain, memiliki arti bertanya, apakah itu a? Maka a artinya apakah? Contoh yang kedua adalah huruf ba, ketika diberikan tanda harokat kasroh bisa memiliki arti dengan, bisa memiliki arti dengan. Kemudian kata fa juga bisa memiliki arti maka. Kemudian kata yang lainnya ada sa, memiliki arti akan ketika disambung dengan yang lainnya. Maka ini disebut dengan huruful ma'ani. Sahabat-sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruful ma'ani harus diketahui bahwa dalam bahasa Arab huruf tidak seperti yang lainnya, tidak seperti bahasa yang lain. Kalau huruf dalam bahasa Arab itu ada yang terdiri dari satu huruf, ada yang terdiri dari dua huruf, ada yang terdiri dari tiga huruf, ada yang terdiri dari empat huruf, ada yang terdiri dari 5 huruf. Tapi kalau dalam bahasa yang lain huruf itu pasti satu. Huruf pasti satu. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Yang pertama huruf yang contohnya tadi sudah disebutkan, yang terdiri dari satu huruf disebutnya huruf. Contoh huruf istifham a. Kemudian hurufnya huruf jar bi. Contoh hurufnya huruf lil istiqbal sa. Contoh huruf yang lain tentang huruf ataf wa, itu satu huruf. Maka termasuk huruf ma'ani. Ada huruf-huruf yang kategorinya termasuk 2 huruf tapi dia termasuk huruf bukan kata. Seperti kata hal. Apakah? Kata hal terdiri dari huruf ha dan huruf lam, ha berharokat fathah kemudian lam. Hal, maka itu disebut dengan huruf. Kemudian kata bal, tetapi, maka itu juga disebutkan dengan huruf. Itu huruf yang terdiri dari 2 huruf. Kemudian yang 3 huruf. Yang 3 huruf termasuk huruful ma'ani adalah ketika hurufnya itu terdiri dari 3 huruf, memiliki suatu makna, yaitu bukan kata. Katanya masih tetap huruf. Contoh, di mana aina, huruf a, huruf ya, huruf na, aina terdiri dari 3 huruf. Maka itu disebut dengan huruf. Hurufnya huruf istifham. Sama demikian juga dengan kata kaifa, terdiri dari 3 huruf. Nah, sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ada huruf yang terdiri dari 4 huruf. Yaitu sebagai contoh kata madza. Kata ma, kemudian alif, kemudian zal, kemudian alif lagi. Madza kita gabungkan menjadi huruf. Untuk apa? Sama, untuk al-istifham. Untuk bertanya, madza fil hakibah, apakah yang ada di dalam tas? Madza fil bait, apakah yang ada di dalam rumah? Madza fi qulubin nas, apa yang ada di dalam hati manusia? Maka itu madza, huruf yang terdiri dari 4 huruf. Yang terakhir adalah ada yang 5 huruf. Ini cuma satu, gampang dihafalnya, yaitu kata lakinna. Kata lakinna kalau kita panjangkan la, kalau dibaca panjang ada alifnya. La menjadi 2, lam dengan alif. Kinna, maka ki-nya menjadi 1, nunnya jadi 2. Karena hakikat musyaddad, hakikat tasdid dalam bahasa Arab itu adalah 2 huruf yang sama. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang keduanya berharokat. Fathah, dhammah atau kasroh. Seperti lakinna, maka terdiri dari lam, alif, kaf, kemudian nun, kemudian nun. Di situ ada 5 huruf. Maka huruf dalam bahasa Arab, huruful ma'ani atau ja'ali ma'nan ini adalah huruf-huruf yang barusan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan antum paham dan mudah-mudahan antum dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahaminya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.